Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Sebuah partai catur yang sangat menarik dari dalam penjara. Wow, Alexander Alekhine. Yaps, seorang pecatur terbaik Rusia pada masanya. Alekhine semakin terkenal setelah berhasil memecahkan rekor dunia catur buta chess pada 16 Juli tahun 1934. Alekhine dalam keadaan tutup mata melawan 32 catur sekaligus dan alhasil 19 kali menang, 4 kali kalah, dan 9 kali seri. Nah, kemampuannya ini telah terbentuk semenjak masih bocil ya chess. Bahkan di umur 10 tahun saja sudah masuk ke skala internasional. Media pun mulai menuliskan riwayat percaturan Alekhine, termasuk ketika dia menjadi tawanan di Jerman di tahun 1914. Ketika saat itu Perang Dunia Pertama pecah setelah Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. Saat itu ada total 12 Grandmaster catur yang ditawan dalam penjara di Jerman. Berhubung karena tidak adanya papan catur di situ, akhirnya ke-12 Grandmaster catur ini mencoba bermain catur butang atau catur dengan penutup mata tanpa melihat. Dan salah satu partai catur populer yang sempat dicatat media adalah sebagai berikut chess. Di sini Alekhine memegang buah putih dan lawannya Efim Bogoljubov juga dari Rusia memegang buah hitam. Permainan diawali dengan pion E4, pion E5, kuda C3, kuda F6, lalu gajah C4. Pembukaan ini dinamakan Vienna Game dengan variasi Stanley. Oke. Kemudian gajah C5, pion B4, pengorbanan pion. Sejauh ini kita belum tahu maksud pengorbanan pion ini ya chess. Oke, kita lanjut saja. Jelas gajah kali pion, lalu Alekhine kuda ke D5. Kuda kali kuda, pion kali kuda, dan pion D6. Kuda E2 persiapan rokade, Bogoljubov rokade rajang, juga Alekhine rokade pendek. Sekarang masuk ke babak middle game. Bogoljubov kuda ke D7, rencana berikutnya menyerang gajah ini. Alekhine kemudian menyerang pion ke C3 dan gajah mundur ke C5. Lagi-lagi pion D4 menyerang. Lihat, jika pion kali pion, maka pion kali pion tetap juga menyerang gajah. Lalu di sini Bogoljubov gajah ke B6. Jika pion putih ini kali pion, maka kuda hitam akan naik menyerang gajah. Jadi Alekhine juga tidak pukul pion ini, lalu kembali menawarkan penukaran pion F4. Jika hitam pukul pion F4, maka kesempatan kuda putih ini naik. Jadi di sini Bogoljubov lebih memilih pion kali pion D4, lalu kuda kali pion, dan kuda ini terpaku gajah. Kemudian Bogoljubov kuda ke E5 menyerang gajah. Alekhine pion kali kuda, lalu pion kali pion menyerang kuda. Dan jelas kuda ini tidak dapat angkat ya chess. Jadi hitung-hitungan secara nilai, penukaran kuda ini menguntungkan hitam satu pion. Tapi di sini chess, langkah briliannya, Alekhine gajah ke A3 menyerang benteng. Dan benteng ke E8. Lihat, serangan halus dari putih, benteng dan gajah ini menyerang pion F7. Alekhine kemudian menteri ke F3 melimpahkan serangan menyerang pion 2 kali. Nah, di sini chess, sebenarnya langkah terbaik hitam bisa raja bergeser ke H8 ya. Tapi di sini Bogoljubov menjawab pion kali kuda, lalu menteri kali pion, skak. Lalu raja ke H8 dan sepertinya sepintas sudah aman ya chess. Tapi di sini
Lagi-lagi mengejutkannya, Alekhine menemukan langkah briliannya, Ces. Silakan dicoba ya teman-teman. Kira-kira apa langkah brilian Alekhine berikutnya ini? Ready? Alekhine menjawab gajah ke F7. Wow, gimana Ces? Ketebak nggak? Kalau benar silakan di komen ya Ces, oke? Mari bong, mari kita bongkar. Di sini hitam terancam skakmat di G7. Jika benteng kali gajah, maka menteri kali benteng skak. Menteri kali menteri, dan benteng kali menteri skakmat. Wow, gimana Ces? Sangat brilian bukan? Kita kembali. Tadi setelah Alekhine gajah ke F8, Bogoljubov menjawab pion kali pion dan skak gajah. Raja ke H1, lalu gajah ke G4 melindungi pion G7. Kemudian langkah berikutnya, coba tebak lagi Ces. Ready? Alekhine, pion ke G6, gajah menteri skakmat di G8. Lalu Bogoljubov mencegahnya gajah ke E6 menyerang menteri. Kemudian gajah kali gajah, benteng kali gajah, dan tidak dapat lagi pukul benteng ini ya Ces, karena benteng A8 sudah terbuka menambah perlindungan. Alekhine kemudian menjawab pion kali pion menyerang menteri. Lalu menteri ke E8. Kemudian menteri kali benteng, skak. Menteri kali menteri, benteng kali menteri, skak. Benteng kali benteng, dan akhirnya pion promosi menteri. Bogoljubov terpaksa benteng kali menteri, gajah kali benteng, dan akhirnya sampai di sini Efim Bogoljubov pun angkat tangan menyerah kalah. Wow, kita beri aplaus untuk kedua pemain legendaris ini, Ces. Kalaupun permainan ini dilanjutkan, jelas Alekhine sangat-sangat diunggulkan ya, Ces. Dan tidak ada harapan hitam mempertahankan rajanya. Wow, sebuah permainan yang sangat menarik yang menjadi bahan hiburan di masa itu. Terlebih karena dilakukan dalam penjara saat kejadian Perang Dunia Pertama. Oke Ces, sampai di sini saja video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Gens Unasumus.